Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita kita bertemu kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian saya jumpai senantiasa ada dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita akan bersama-sama mengawali kegiatan dan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah pemeliharaan-Mu. Sampai dengan saat ini kami boleh ada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih anugerahkan kami kesempatan untuk menikmati hari-Mu yang baru, yang sebentar lagi kami akan memulai segala kegiatan, aktivitas, dan segala usaha yang Kau percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Namun sebelumnya ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, sehingga firman-Mu menjadikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kemudian bacaan kita yang kedua terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema berjalan di dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran Tuhan adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa hidupnya sering digoda untuk berjalan di dalam kebenarannya sendiri. Melalui kisah perjalanan hidup Daud, kita dapat belajar bahwa Tuhan sering bekerja dalam kehidupan kita dengan caranya yang tidak terduga. Ia membuat segala sesuatu terjadi dengan waktu dan rencananya, dan bukan dengan cara maupun waktu dan keinginan kita. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran Daud jika suatu hari kelak ia akan diangkat menjadi seorang raja di Israel dalam usianya yang masih relatif cukup muda pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai seorang pengembala kambing domba, jelas Daud bukanlah seseorang yang pantas untuk diperhitungkan untuk menduduki posisi penting pada waktu itu oleh siapapun juga. Namun pada suatu hari ketika ia diundang oleh pegawai istana untuk bermain kecapi guna menghibur Saul, sang raja yang sedang mengalami gangguan roh jahat, Daud tidak menyadari bahwa undangan ke istana Saul tersebut merupakan cara awal Tuhan untuk membawa dan memperkenalkan Daud kepada lingkungan kerajaan. Dan melalui keahliannya bermain kecapi itu pula, Saul kemudian mempromosikan Daud untuk menempati posisi yang lebih tinggi, yakni sebagai pembawa senjatanya. Semua pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud dalam menerima panggilannya kelak
yaitu menjadi raja atas bangsa Israel. Walaupun roh Tuhan hadir dan menguasai kehidupan Daud, namun tidaklah berarti bahwa segala jalan yang dihadapinya lantas terbentang tanpa rintangan. Tidak serta-merta ia menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan darinya. Tuhan memberikan tuntunannya selangkah demi selangkah. Selain itu, Daud juga perlu berjalan bersama Tuhan dalam kesehariannya, sehingga kepekaannya terhadap tuntunan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya itu dapat terbangun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali masih kita dapati banyak orang yang percaya mengabaikan kepenuhan pengurapan Roh Allah atas dirinya dengan alasan tidak merasakan apa-apa ketika kita diurapi. Salah satu kesalahan orang percaya adalah selalu mengukur perkara-perkara ilahi dengan kehidupan tubuh jasmani. Apabila tubuh tidak merasakan sensasi apa-apa ketika diurapi, maka kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Padahal pengurapan yang turun atas seseorang tidaklah selalu dapat dirasakan oleh tubuh jasmani kita. Namun yang pasti pengurapan itu akan menuntun kita untuk dapat berjalan dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Daud bukanlah seseorang yang sempurna. Daud bukanlah seseorang yang hidup tanpa berbuat kesalahan. Namun salah satu hal yang membedakan Daud dari kehidupan pribadi lainnya adalah kesediaannya untuk mau belajar dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan, bukan di dalam kebenarannya sendiri. Ia membiarkan dirinya dipimpin dan hidup oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Berjalan dalam kebenarannya tidaklah mengesampingkan fakta bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang sering tidak menyetujui apa yang kita lakukan. Terkadang banyak orang yang tidak mendukung kita akan segala tindakan dan usaha kita. Dan karenanya sangat mungkin kita akan menerima cemoohan, bahkan dianggap bodoh karena tidak melakukan kebenaran atau bertentangan dengan apa yang menjadi pemikiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokok permasalahan yang sering kali kita hadapi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dalam kehidupan kita adalah kita sering merasa takut tidak diterima oleh lingkungan di sekitar kita. Dan supaya dapat senantiasa diterima oleh orang lain, maka kita cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang disetujui, hal-hal yang disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, hal-hal yang disukakan oleh lingkungan mayoritas di sekitar kita. Sehingga timbullah suatu anggapan bahwa pendapat mayoritas orang-orang yang di sekeliling kita itu selalu benar. Padahal dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, yang terjadi justru adalah sebaliknya. Pendapat Tuhanlah yang harus kita utamakan di atas pendapat manusia, tanpa mengabaikan rasa hormat kita kepada orang-orang di sekeliling, di sekitar kita. Karena itu, mulailah melakukan hal-hal yang mendasar di dalam kesetiaan. Karena pertimbangan Tuhan untuk melibatkan kita dalam rencananya bukanlah berdasarkan seberapa hebatnya kita, seberapa kuat kemampuan kita, melainkan seberapa besar kesediaan kita untuk dituntun di dalam cara Tuhan. Dan seberapa besar ketaatan dan kesetiaan Tuhan, kesetiaan kita di dalam menantikan rancangan dan waktu serta rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas taburan firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia di dalam rancangan kehidupan-Mu Bapa. Bukan kami senantiasa akan mengingini kehidupan ini sesuai dengan rancangan kami ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu Galangningi yang Abian Base akan kembali bersama-sama mulai segala aktivitas, kegiatan dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada. Dalam situasi pandemi saat ini ya Tuhan, secara manusia sungguh kami sering merasa khawatir, merasa takut akan setiap kehidupan kami. Tetapi bersama dengan Engkau kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa melindungi kami, menjaga kami, membungkus kami. Biarlah Tuhan yang memelihara kesehatan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah perlindungan-Mu senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara sekalian sepanjang hari ini. Kiranya kita senantiasa sehat selalu dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Shalom.